Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Jamaah ikhwah dan juga akhwat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali insyaallah kita lanjutkan kajian kita Umdatul Ahkam, masih melanjutkan pembahasan hadis yang 213. Sebelum dibacakan terlebih dahulu syarah ataupun kelanjutan syarah dari hadis ini, perlu untuk kita sampaikan secara singkat tentang inti dari hadis 213. Ada seorang sahabat yang bernama sahabat Abu Shuraih radhiyallahu anhu. Beliau seorang sahabat dan beliau menjumpai ada sebagian di antara penguasa ataupun gubernur saat itu yang bernama Amr bin Sa'id Al-Asi, yang mana dia ini sedang mempersiapkan pasukan untuk menyerang orang yang berada di Mekah ataupun berada di Ka'bah. Maksudnya adalah untuk menyerang pasukan sahabat Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dan sahabat Abu Shuraih radhiyallahu anhu, beliau mengetahui bahwa Mekah itu adalah negeri yang aman, yang tidak boleh ada pembunuhan di sana, tidak boleh ada kekerasan. Akhirnya kemudian beliau menemui pemimpin tersebut, yaitu Amr bin Sa'id ataupun yang diberikan julukan Al-Ashdaq, yang kemarin telah kita bahas. Di antara perkataan sahabat ini Abu Shuraih, beliau mengatakan bahwa tentang masalah Mekah di saat Nabi Muhammad SAW beliau berhasil menaklukkan kota Mekah. Kata Nabi Muhammad, inna Makkah harramaha Allah. Sesungguhnya Mekah itu telah dimuliakan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak disucikan oleh manusia, sehingga tidak dihalalkan. Fala yahillu limri'in yu'min billahi wal yawmil akhir ayasfika biha daman. Sehingga tidak dihalalkan bagi seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, untuk menumpahkan darah di dalamnya. Ini di antara poin-poinnya. Itu nasihat sudah diberikan kepada pemimpin ini ataupun gubernur ini, Amr bin Sa'id ibn Asi, ataupun yang disebut sebagai julukan Al-Ashdaq. Tayyib. Ini pemimpin enggak mendengarkan, intinya bahwa dia merasa benar sehingga harus pasukan ini tetap nyerang orang yang berada di sana, yaitu pasukan yang dibawa oleh sahabat Abdullah bin Zubair bin Awwam. Ini inti yang ada dalam hadis tersebut. Kemudian dijelaskan di poinnya, antum bacakan akhi di poin tentang masalah perkataan faqila li Abi Shuraih, kemudian dikatakan terhadap Abi Shuraih. Apa reaksi dari Amr tadi itu? Udah ketemu? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkataannya, maka ditanyakan kepada Abu Shuraih radhiyallahu anhu, lalu apa yang dia Amr bin Sa'id katakan kepadamu? Yaitu karena diketahui bahwa dia tetap mempersiapkan pasukannya. Akan tetapi apa yang dia katakan kepadamu? Maka dia Abu Shuraih berkata, dia Amr bin Sa'id berkata, aku lebih mengetahui tentang hal ini daripada kamu, wahai Abu Shuraih. Sesungguhnya tanah haram tidak dapat melindungi seorang pelaku maksiat
seorang yang melarikan diri karena tanggungan darah, dan seorang yang melarikan diri karena suatu pengkhianatan, yaitu pengkhianatan, bencana, atau tuduhan. Baik, perhatikan. Ini adalah reaksi yang diberikan oleh Al-Asdaq ataupun gubernur-gubernur ini. Tidak menerima nasihat dari sahabat Abu Shuraih. Merasa bahwa ana a'lamu minka bihadza. Ataupun ana a'lam bihadza minka ya Abu Shuraih. Ana lebih tahu dalam masalah hal ini wahai Abu Shuraih. Berarti ini gubernur dia merasa sok tahu dari seorang sahabat. Sehingga di saat ada seorang sahabat yang mengetahui riwayat dari hadisnya bahwa Nabi Muhammad SAW beliau melarang, beliau tidak menghalalkan orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir untuk menumpahkan dari dalam-dalamnya. Dibilang bahwa Anda lebih mengetahui daripada Anda. Anda lebih mengetahui daripada Anda. Intinya bahwa ini orang dia tetap ingin melaksanakan penyerangan. Tapi lanjut. Yang dimaksud oleh Amr bin Sa'id dengan perkataannya itu adalah Ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhu. Akan tetapi dia berdusta. Tayyib, perhatikan. Tadi ini orang ataupun gubernur dia mengatakan bahwa Mekah itu innal harama la yu'idhu 'asiyan, bahwa Mekah itu dia tidak melindungi ahli maksiat, tidak melindungi ahli maksiat, dan juga tidaklah orang yang kabur dengan membawa kriminal berupa pembunuhan ataupun melaksanakan suatu kacauan. Ini yang dimaksudkan oleh gubernur tersebut. Ini adalah sahabat Abdullah ibn Zubair ibn Awwam radhiyallahu anhu. Padahal ini orang dia berdusta. Taib, lanjut. Dan kebenaran berada di pihak Abu Shuraih radhiyallahu anhu. Akan tetapi Amr bin Sa'id mentakwil dan tidak membantah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas, melainkan dia membantahnya dengan cara mentakwilkannya. Padahal perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah umum, dan tidaklah mungkin dosa Ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhu lebih besar daripada dosa orang-orang kafir Quraisy. Perhatikan di sini jemaah, bahwa ini Al-Ashdaq ataupun gubernur ini, dia ini tidak terang-terangan untuk menolak tentang hadis yang disampaikan oleh Abu Shuraih. Karena bunuh diri politik. Karena kenapa? Karena ini dia ada sebagai gubernur muslim, sehingga nggak mungkin dia berani terang-terangan untuk menolak tentang hadis yang disampaikan oleh Abu Shuraih tentang Nabi Muhammad SAW yang beliau melarang, tidak menghalalkan tentang pertumpahan darah yang berada di Mekah. Tetapi ini orang dia tidak terang-terangan menyampaikan tentang penolakan terhadap hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga dia kemudian mencari suatu alasan yang mana alasannya di sini ini adalah demi kemanfaatan diri dia sendiri untuk mendapatkan suatu kekuasaan. Taib, lanjut. Tadi dibilang di sini bahwa wa kalamuhu amun, sabda Nabi Muhammad SAW itu bersifat umum. Wa hasya yakuna Ibnu Zubair a'zama isman min kuffari Quraisy. Mustahil Ibnu Zubair dosanya lebih besar daripada kafir Quraisy. Lam yahilla li Rasulillah SAW illa sa'at nahar. Padahal Mekah pun dihalalkan bagi Nabi Muhammad SAW saat itu hanya di saat siang hari saja. Perhatikan ya ikhwah sekalian, bahwa di saat Nabi Muhammad SAW beliau itu menyerang kota Mekah untuk menaklukkan kota Mekah, hanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis ini yang kisah yang telah kita sampaikan, bahwa Nabi Muhammad SAW beliau itu hanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerang Mekah yang di dalamnya ada orang-orang kafir Quraisy, hanya diperbolehkan di saat siang hari, hanya di hari itu saja. Sedangkan hari berikutnya Mekah sudah nggak boleh lagi terjadi suatu pertumpahan dari dalamnya. Kalau sikap Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang Quraisy hanya diizinkan untuk satu hari ataupun siang hari itu saja,
Bagaimana mungkin Ibnu Zubair yang beliau berada dalamnya kemudian mau diserang habis-habisan oleh gubernur ini? Ini adalah kedustaan dari gubernur yang bernama Al-Ashdaq. Taib, ini maksud dari poin yang berkaitan dengan masalah wakalamu wa'am. Jadi perkataan Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hadis larangan untuk menumpahkan darah itu bersifat umum. Kemudian ini orang dia membuat suatu pengecualian. Pengecualian apa? Kecuali Ibnu Zubair ini harus ditangani. Kecuali Ibnu Zubair harus ditangani. Ini menurut orang ini. Taib. Lanjut. Meski demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dibolehkan untuk memerangi mereka kecuali sebentar dari waktu siang. Iya. Kalau Nabi Muhammad SAW yang mana beliau itu menyerang Mekah adalah untuk memberantas kemusyrikan, itu saja hanya diberikan izin oleh Allah. Cuman di saat siang di hari Fathu Mekah, sedangkan hari berikutnya keharaman untuk menumpahkan darah tidak berlaku lah, nggak boleh lagi untuk terjadi suatu pertumpahan darah. Padahal ini sikap Nabi Muhammad terhadap orang-orang musyrik. Apalagi ini Al-Ashdaq ataupun Amr tadi ini, dia mau menyerang sahabat Abdullah bin Zubair bin Awam dengan pasukannya yang berada di Mekah. Tentunya lebih nggak boleh lagi. Kalau toh Nabi Muhammad SAW itu beliau tadi diizinkan oleh Allah SWT, hanya diizinkan untuk 1 hari, sedangkan untuk orang lain nggak ada suatu izin untuk menumpahkan darah di sana. Ini yang tadi dalam hadisnya. Baik, lanjut. Ditambah lagi bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah di pihak Ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana mungkin Amr bin Sa'id memposisikan Ibnu Az-Zubair radhiyallahu anhu pada posisi tersebut? Tayyib, perhatian jemaah sekalian. Sahabat Ibnu Zubair radhiyallahu anhu, beliau tidak mau berbaiat terhadap Yazid ibn Muawiyah. Karena dalam pandangan beliau ini adalah suatu hal yang enggak syar'i, penunjukan pemerintahan, penunjukan pemimpinan. Dalam pandangan siapa? Sahabat Abdullah bin Zubair bin Awwam. Sehingga beliau enggak mau untuk berbaiat. Enggak mau untuk berbaiat. Karena merasa ini orang enggak layak. Ini orang enggak layak. Kalau sahabat Muawiyah mungkin masih, tapi untuk anaknya belum tentu layak dalam pandangan sahabat Abdullah bin Zubair bin Awwam. Sehingga kemudian beliau membuat suatu pasukan yang berada di Mekah saat itu. Perhatikan jemaah sekalian bahwa ini maksud dari beliau ma'anal haqqa ma'ibnu Zubair. Terlebih lagi bahwa posisi yang sebenarnya adalah pada sahabat Ibnu Zubair. Lantas bagaimana mungkin kemudian Ashdaq menyamakan dengan perilaku kriminal? Perilaku kriminal, sesuatu yang enggak logis. Lanjut. Akan tetapi wal iyadzu billah, arah kepemimpinan telah membuatnya mabuk sampai dia pun mengatakan apa yang dia katakan dan tidak mau menerima nasihat. Perhatikan, ini adalah penyakit yang paling berbahaya bagi orang yang mengendalikan suatu kekuasaan. Orang yang punya suatu otoritas. Kadang-kadang sebagian di antara mereka askarahu khamru riyasah. Ini kalau bahasa Indonesianya adalah mabuk kekuasaan. Khamr riyasah, mabuk kekuasaan. Kalau mabuk mungkin mabuk arak, mungkin sehari semalam dia sudah bebas lagi. Tetapi kalau mabuk kekuasaan, walaupun toh misalnya ada orang sudah pensiun, dia pengennya tetap berkuasa, ingin mengendalikan. Yang dimaksud di sini sampai kemudian bertahun-tahun. Ini yang dibilang oleh beliau di sini adalah tentang masalah bahaya sukru askarahu khamru riyasa hatta qala ma qala. Intinya di sini dia ini enggak mau untuk dinasihati. Walam yaqbalin nusha, dia tidak menerima suatu nasihat dari sahabat Abu Shuraih radhiyallahu anhu. Sehingga walaupun toh apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Shuraih benar sebenar-benarnya, berhubung khawatir nanti menghilangkan kuasaannya, sehingga dia menolak suatu kebenaran. Ini bahayanya. Berhubung pengen tetap berkuasa, ini Al-Ashdaq, akhirnya kemudian dia menjadi ahli tafsir dadakan. Menafsir sesuatu untuk mempertahankan kuasaannya. Lanjut.
Di dalam hadis tersebut di atas terdapat penjelasan tentang kegigihan para ulama dalam memberi nasihat kepada para pemimpin, dan sesungguhnya mereka tidak pernah merasa takut di jalan Allah Ta'ala terhadap celaan orang yang mencela. Baik, kita perhatikan di sini. Dalam hadis ini dari kisah yang menyangkut sahabat Abu Shuraih, yang mana beliau nasihati pemimpin saat seorang gubernur yang mau menyerang Mekah dengan membawa suatu perlengkapan perang yang lengkap. Beliau berani untuk nasihatin. Kemudian diambil kesimpulan di sini bahwa dalam hadis ini terkandung suatu kesimpulan tentang nushul a'immah, tentang menasihati para pemimpin. Berarti ini berkait sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ad-din nasihat. Di saat ditanya oleh kami para sahabat, kata para sahabat, liman, bagi siapa? Dijawab Nabi Muhammad SAW, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li immatil muslimin wa ammatihim, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, nasihat ini bagi siapa? Bagi Allah, kemudian Rasulnya, kemudian kitabnya, kemudian para pemimpin orang-orang Islam, dan juga orang-orang awamnya. Ini jelas semua oleh para ulama tentang masalah nasihat tentang Allah, nasihat tentang Rasulullah, tentang kitab Allah, termasuk nasihat yang disampaikan terhadap orang-orang yang menjadi pemimpin. Berarti ini sahabat yang bernama Abu Shuraih, beliau telah mengambil suatu posisi untuk berani nasihati pemimpin. Fa innahum la ta'khudhuhum fillahi laumatal laim. Tayyib. Ini beliau enggak takut untuk dicela. Kalau zaman saat ini enggak takut untuk dibully oleh pendukungnya. Enggak takut sama sekali. Asalkan yang disampaikan itu adalah benar. Adalah benar. Generasi salah mereka tidaklah sungkan untuk nasihati dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang baik. Berarti ini mereka di sini bilang bahwa la ta'khudhuhum fillahi laumatal laim. Mereka tidak takut terhadap celaan orang yang mencela dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti enggak takut untuk dibully ataupun mungkin dikucilkan. Taib, lanjut. Dan mereka pun tidak pernah merasa takut kepada seorang pun dalam menyampaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Taib. Yang disuruh untuk menyampaikan, kan Nabi Muhammad SAW dalam hadis tadi yang dibahas dalam surat berapa tadi? 213. Kan Nabi Muhammad beliau nyuruh tentang menyampaikan apa yang telah beliau sabdakan dalam peristiwa Fathu Mekah. Di akhirnya beliau nyuruh agar orang-orang yang hadir saat itu agar menyampaikan terhadap orang-orang yang enggak hadir. Ini tugas telah diambil oleh sahabat Abu Shuraih radhiyallahu anhu. Walaupun tak ibaratnya beliau berani untuk menyampaikan suatu kebenaran di depan seorang penguasa yang satu sedang memegang pedang. Baik, lanjut. Di dalam hadis tersebut di atas terdapat penjelasan tentang baiknya cara dakwah yang mereka serukan. Tadi yang poin yang terakhir Abu Shuraih. Karena Abu Shuraih radhiyallahu anhu telah menyampaikan apa yang diperintahkan kepadanya dan tidak merasa segan sedikit pun. Taib, ini ada yang terjemah kurang apa? Kayaknya Allah alam ya. Ini kurang pas ya, untuk di poin terakhir. Ini kalau di titik Arabnya ataupun di teks Arabnya, walam yabqa alaihi tabi'ah. Ini tidak ada beban tanggung jawab yang tersisa atasnya. Tidak ada tanggung jawab yang tersisa di atasnya. Artinya sahabat Abu Shuraih radhiyallahu anhu itu beliau telah menyampaikan apa yang telah beliau dengar dari Nabi Muhammad, yang mana pula Nabi Muhammad beliau nyuruh kepada orang-orang yang hadir saat itu agar disampaikan terhadap orang yang enggak hadir. Dan di saat beliau telah menyampaikan apa adanya, maka beliau telah lepas tanggung jawab
Nggak ada beban tanggung jawab yang beliau pikul di atasnya. Ini maksud kata-kata walam yaqa alaihi tabi'ah. Nggak ada suatu beban tanggung jawab lagi yang tersedia di atas pundak sahabat Abu Syuraih. Karena kenapa? Karena beliau telah menyampaikan tugas ataupun telah menyampaikan apa yang dipesankan Nabi Muhammad SAW. Taib, ini maksud dalam poin tersebut. Tadi yang di situ terjemahnya apa? Karena Abu Syuraih radhiyallahu anhu telah menyampaikan apa yang diperintahkan kepadanya dan dia tidak merasa segan sedikit pun. Ya, ini penambahan yang nggak perlu aslinya, dan untuk yang poin terakhir nggak disinggung di situ. Dari sisi penerjemahnya mungkin ada maksud yang lainnya Allahu alam. Tapi secara lahiriannya kurang tepat Allahu alam. Tapi lanjut. Di dalam hadis tersebut di atas terdapat penjelasan tentang baiknya cara dakwah yang mereka serukan. Di dalam hadis tersebut perhatikan. Di dalam hadis ini pula terdapat suatu keelokan, keindahan, baiknya dalam berdakwah terhadap para pemimpin. Jadi para ulama rahimahumullah ajma'in, mereka itu tidak hanya sekedar menggunakan hak mereka sebagai seorang warga negara, tetapi adalah mereka pula menggunakan kewajiban mereka untuk nasihati pemimpin. Abu Syuraih radhiyallahu anhu tadi dibilangkan di sini dalam bahasa Arabnya adalah husn da'watihim, baiknya dakwahnya mereka. Abu Syuraih radhiyallahu anhu, beliau tidak memberontak, beliau tidak menghunus pedang di depan ini gubernur, tetapi adalah beliau ibaratnya membawa cermin. Wahai gubernur, ini adalah apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Apakah sesuai dengan apa yang akan engkau lakukan ataukah nggak sesuai? Ini adalah cermin-cerminnya. Sahabat Abu Syuraih, beliau menyampaikan apa adanya tentang hadis yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yang telah disampaikan oleh beliau. Biar nanti ini gubernur, dia sesuaikan diri dengan adanya cermin-cermin ini. Kalau seandainya perbuatan sesuai dengan apa yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW, silahkan lanjutkan. Kalau seandainya nggak sesuai, maka tinggalkanlah. Ini adalah yang dilaksanakan oleh sahabat Abu Syuraih radhiyallahu anhu. Tetap menyampaikan suatu kebenaran walaupun toh kadang-kadang kebenaran tersebut tidak digunakan oleh orang yang nasihati. Dan sahabat Abu Syuraih, beliau nggak maksa itu. Beliau nggak maksa. Tetapi sekedar beliau menyampaikan suatu kebenaran. Beliau tidak berusaha untuk menangkan egonya dengan mungkin bentak-bentak, dengan mungkin nempeleng ataupun yang lain sebagainya. Beliau menyampaikan dengan cara yang hikmah. Loh, kok dengan cara yang hikmah bagaimana? Kita perhatikan di awal hadisnya. Ya Amir, wahai pemimpin, wahai panglima. Berarti hormat masih dilaksanakan oleh sahabat Syuraih, walaupun secara spiritual, secara keagamaan, level sahabat lebih tinggi daripada level tabi'in. Jelas ya ikhwah? Taib, ini adalah termasuk yang ada dalam hadis ini tentang kesimpulan tentang masalah baiknya dakwahnya para sahabat saat itu terhadap pemimpin. Tetap dilaksanakan secara santun ataupun dengan ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Taib, lanjut. Di dalam hadis tersebut di atas terdapat penjelasan bahwa apabila seseorang menyeru kepada perkara yakin, maka hendaknya dia mengabarkan bahwa tidak ada keraguan dalam perkara itu agar menjadi lebih tegas dan lebih dapat diterima. Perhatikan. Di sini disebutkan bahwa kalau seorang itu dia da'a ila amri mutayaqinin, dia menyeru kepada sesuatu perkara yang telah diyakini kebenarannya. Perhatikan, di saat ada orang ini yang dilaksanakan oleh sahabat Abu Syuraih, di saat beliau menyampaikan suatu kebenaran yang beliau yakini, beliau menggunakan suatu ataupun mengabarkan bahwa apa yang akan beliau sampaikan tidak ada keraguan-raguan dalamnya. Ini penyimpulan dari mana? Penyimpulan dari perkataan sahabat Abu Syuraih, sami'athu udhunayya wa wa'ahu qalbi wa absarathu ainayya hina takallama bi Rasulullah SAW. Kata beliau, aku mendengar dengan dua telingaku dan aku memahami dalam menggunakan hatiku. Aku menyaksikan Nabi Muhammad SAW beliau mengucapkannya.
Beliau mengucapkannya. Ini kenapa perlu disampaikan? Karena kadang-kadang suatu kebenaran tidak sampai kepada orangnya bukan karena salahnya kebenaran, tetapi adalah karena lemahnya hujah yang digunakan ataupun tidak meyakinkannya orang yang menyampaikannya. Sahabat Abu Syuraih beliau menegaskan bahwa apa yang akan beliau sampaikan adalah benar-benar langsung didengar oleh beliau dari Nabi Muhammad. Peristiwanya beliau lihat dan beliau pahami benar-benar dalam hati beliau di saat Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikannya. Sehingga nanti pendengar, kalau ini orang kok meyakinkan banget ya, nggak ada suatu keraguan, nggak sebagaimana orang yang di saat dia menyampaikan kayaknya sepertinya dulu Nabi Muhammad beliau ngomong begini loh. Di saat dibilang kayaknya, berarti ini pembawa berita nggak meyakinkan. Padahal yang mau disampaikan itu adalah suatu kebenaran, biar nanti penerima nasihat tersebut mendengar. Sehingga kemudian sahabat Syuraih radhiyallahu anhu beliau menggunakan suatu ungkapan fasami'athu udhunayya. Aku mendengar dengan menggunakan kedua telingaku. Berarti langsung, bukan bersumber dari orang lain. Dan juga dipahami oleh hatiku dan disaksikan oleh mataku di saat Nabi Muhammad SAW beliau bicara. Sehingga di saat kita menyampaikan sesuatu maka jangan menggunakan kata kayaknya, karena ada kesan kita sendiri pun ragu. Tadi jangan sampai lupa ya ikhwas sekalian, kadang-kadang suatu kebenaran itu kalah bukan karena ia lemah, tetapi adalah karena ragu-ragunya orang yang menyampaikan. Sebaliknya kadang-kadang suatu kebatilan itu menang bukan karena benarnya, bukan karena kuatnya, tetapi adalah karena hebatnya retorika orang yang menyampaikan. Dan sahabat Abu Syuraih radhiyallahu anhu di sini beliau memberikan suatu contoh bagaimana cara untuk menyampaikan suatu kebenaran. Ibaratnya begini ya ikhwah, kalau misalnya ada seorang koki ataupun orang masak untuk antum. Kemudian dia bilang, monggo antum coba ini, tapi saya nggak yakin ini enak. Sepertinya kebanyakan garamnya. Antum yang mendengarnya males untuk mencobanya. Karena kenapa? Karena yang masak pun nggak meyakinkan. Beda kalau seandainya dia bilang bahwa ini masakan saya yang terbaik. Selama ini nggak enak, ini yang terbaik. Kalau nggak percaya silahkan mencoba. Ini orang yang mendengarnya percaya. Walaupun toh nanti kadang-kadang di saat sudah dicoba ternyata kurang nikmat. Tetap minimal sudah ada nilai plus terlebih dahulu di saat dia menyampaikan suatu berita. Dan inilah yang dicontohkan oleh sahabat Abu Syuraih radhiyallahu anhu di saat beliau menyampaikan suatu kebenaran. Kita lanjut. Di dalam hadis tersebut di atas terdapat penjelasan bahwa tidak boleh memerangi seorang pun di wilayah tanah haram dan tidak boleh menumpahkan darah padanya. Baik. Dalam hadis ini tentang adanya la yahillu limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir ayasfika biha daman, atau kama qala sallallahu dalam hadisnya, bahwa tidak dihalalkan bagi seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, untuk menumpahkan darah di dalam tanah haram, tanah suci. Gak dihalalkan. Sehingga disimpulkan di sini bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk membunuh ataupun memerangi seorang dalam tanah haram atau menumpahkan darahnya. Kalau ditanya, loh, bukan Nabi Muhammad SAW beliau telah menaklukkan Mekah di saat menaklukkan kota Mekah. Perhatikan, Nabi Muhammad beliau diizinkan oleh Allah dan itu pun ada batasannya di hari tersebut saja. Sedangkan hari berikutnya sudah nggak boleh lagi. Taib, lanjut. Jika ada seorang yang melakukan kemaksiatan di luar wilayah tanah haram, lalu dia mencari suaka di dalamnya, maka dia harus dilindungi dan tidak boleh berlaku kasar padanya selama dia berada di dalamnya. Berarti ini tanah haram dijadikan oleh Allah SWT sebagai tempat yang aman bagi manusia. Cuman masalahnya ya ikhwas sekalian, di sini sebutkan
Kalau toh seandainya ada orang dia itu berbuat salah di luar tanah haram. Misalnya ada orang membunuh orang lain, misalnya di Jeddah. Habis itu kemudian dia kabur ke Mekah. Kemudian dia kabur ke Mekah. Maka dalam poin ini bahwa orang tersebut dia itu nggak boleh untuk dibunuh ataupun dikisos di Mekah. Karena kedurhakaannya, kriminalnya dikerjakan di tanah haram. Sehingga orang ini mendapatkan suatu suaka, perlindungan dari kisos. Pertanyaannya, berarti ini orang terbebas dari kisos? Enggak terbebas. Tetapi dengan cara apa? Nanti di poin berikutnya akan dibahas. Tapi yang jelas tanah haram itu di saat ada orang dia berbuat jahat di luar tanah haram, kemudian masuk Mekah, maka dia nggak boleh untuk dieksekusi di sana. Wa man dakhalahu kana amina. Ini umumnya. Orang yang masuk tanah haram maka dia aman. Dia aman. Terus seandainya ini orang memang benar-benar terjadi suatu telah membunuh orang lain di luar Mekah, maka bagaimana? Nanti poin setelahnya. Lanjut. Para ulama berkata, dan tidak boleh mengusirnya secara paksa dari tanah haram, melainkan dia dipaksa keluar dengan cara diboikot dari berjual beli dan tidak diberikan pertolongan atas suatu apapun sampai dia keluar. Taib. Masih ada poin sedikit lagi? Iya. Adapun jika dia melanggar kehormatan tanah haram, sebentar, sampai dia keluar nggak ada terjemahan lagi? Nggak ada, Ustaz. Itu ada yang kurang belum terjemahkan. Fa yustawfa minhu al-haq, sehingga hukuman dapat ditegakkan atasnya. Perhatikan untuk poin terakhir di situ ada poin yang tidak diterjemahkan. Fa yustawfa minhu al-haq, sehingga hukuman dapat ditegakkan atasnya. Perhatikan jemaah. Tadi ini ada kasus kalau misalnya ada orang dia itu membuat suatu dosa kriminal di luar tanah haram. Kemudian karena mungkin khawatir nanti dikisos atau mungkin dihad, akhirnya kemudian dia kabur ke tanah haram, ke Mekah. Tapi karena dia tahu bahwa tanah haram itu melindungi dia. Di saat dibilang bahwa orang ini aman, di saat dia berada di tanah haram. Dan para ulama cukup menghormati tentang adanya tanah haram, gak boleh untuk terjadi suatu pembunuhan di sana. Walaupun toh orang ini adalah penjahat. Terus bagaimana? Maka diberlakukan suatu cara bahwa ini orang perlu untuk dipaksa, dalam tanda kutip, dipaksa untuk keluar dari tanah haram. Tetapi bukan dengan cara paksaan yang kasar. Terus bagaimana? Ini orang gak boleh untuk diajak muamalah. Gak boleh untuk diajak bicara. Berarti diboikot bener-bener. Misalnya dia membeli makanan, tidak dilayanin, nggak dilayan. Ini kita bicara masalah hukum yang ada dalam fikih Islam. Terlepas dari masalah bagaimana praktek saat ini, Allahu a'lam. Tapi yang jelas dalam fikih Islam bahwa ini orang dia itu tidak dilayani sama sekali. Di saat ada suatu urusan dia ini nggak akan ditolong. Sehingga ini bagaimana mau beli makanan nggak ada, sedangkan airnya juga sudah habis. Mau nggak mau dia keluar dari tanah haram. Baru setelah keluar baru kemudian ditangkap. Fayustawfa minul haq. Akhirnya kemudian tentang hukumannya baru diberlakukan ataupun ditegakkan di atasnya. Ini poin terakhir, tambahkan di antum, tidak diterjemahkan ataupun mungkin tertinggal untuk diterjemahkan. Jadi ini orang keluar dari tanah haram baru kemudian tentang masalah hukuman dapat ditegakkan atasnya. Ini terjemahan dari kata fayustawfa minul haq, sehingga hukuman dapat ditegakkan di atasnya. Tapi ini adalah jalan tempuh yang dilakukan oleh para ulama dalam istihad mereka. Dengan demikian sehingga tentang kesucian tanah haram yang dilarang untuk terjadi suatu pembunuhan tetap terjaga. Di satu sisi kezaliman, kriminalitas perlu untuk diberikan suatu hukuman, diberikan suatu hukum. Berarti ini adalah titik yang paling aman tentang masalah hal ini. Lanjut. Adapun jika dia melanggar kehormatan tanah haram, yaitu membunuh, melakukan zina atau lain sebagainya di wilayah tanah haram, maka di antara kesempurnaan penghormatan terhadap tanah haram adalah memberlakukan hukuman kisos, had, dan mengambil hak darinya.
karena dialah yang telah melanggar kehormatan tanah haram. Tayyib, ini kasus yang lain. Kalau toh misalnya ada orang, dia ini benar-benar melanggar tentang aturan di tanah haram. Mestinya dia nggak boleh untung bunuh orang lain. Dia malah membunuhnya. Ataupun dia berzina dalam tanah haram. Maka bagaimana? Maka dalam pelaksanaan hukumannya, orang ini tidak ditunggu sampai keluar terlebih dahulu. Terus bagaimana? Tetap diberlakukan qisas di dalamnya. Karena kenapa? Karena dia telah melanggar kehormatan tanah haram. Sehingga nanti biar tanah haram tersucikan dari hal tersebut, makanya kemudian untuk pelanggaran yang semacam ini, berhubung dia nggak menghormati tanah haram, apalagi di situ ada Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak mengagungkannya, maka kemudian dia dieksekusi ataupun dikisos di sana. Nah. Lanjut. Hadis 214 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda pada hari Fathu Mekah, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah. Akan tetapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Apabila kalian diminta untuk keluar berperang, maka keluarlah kalian. Baik, perhatikan jamaah. Ini pun hadisnya adalah hadis yang sahih, muttafaqun alaih. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW beliau berbicara, bersabda di saat penaklukan kota Mekah. Perhatikan ya ikhwah, bahwa Nabi Muhammad SAW beliau cukup bicara banyak di saat Fathu Mekah. Di saat Fathu Mekah. Berhubung banyak, sehingga sebagian di antara sahabat yang berasal dari Yaman saat itu, mereka minta izin untuk menuliskan apa-apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Tayyib. Berhubung poin-poinnya cukup banyak, sehingga sebagian di antara ulama mereka menyebutkan sebagian pembahasan beliau ataupun poin-poinnya dengan ataupun dimasukkan dalam satu hadis yang sesuai dengan bab yang ingin mereka bahas. Yang mereka bahas. Sehingga kadang-kadang kita mendapatkan suatu perkataan Nabi Muhammad SAW dibilang di sini Yaum Fathu Makkah, di saat terjadi suatu penaklukan kota Makkah. Isinya menyangkut masalah hijrah. Ternyata tadi itu yang poin di atasnya menyangkut masalah tentang kehormatan kota Mekah. Aslinya semua terangkum dalam suatu perkataan yang utuh, tapi kemudian dipisah-pisah oleh para ulama sesuai dengan tema-tema bab yang ingin mereka bahas. Biar tidak terlalu panjangnya bukan main. Tidak terlalu panjangnya bukan main. Tayyib. Dalam hadis ini ataupun termasuk di antara perkataan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW di peristiwa Fathu Makkah, di antara perkataan beliau, sehingga kadang-kadang Anda mengatakan bahwa di antara perkataan beliau. Karena kenapa? Karena perkataannya banyak, sedangkan yang disebutkan dalam hadis ini singkatnya bukan main. Berarti kalau dibilang di antaranya, otomatis ada perkataan-perkataan di beliau yang lainnya yang tidak disebutkan dalam hadis yang 214 ini. Nabi Muhammad SAW, sebagian di antara perkataan beliau di saat terjadi suatu penaklukan kota Mekah, Nabi Muhammad beliau mengatakan, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada suatu hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah. Para ulama di sana mereka membahas masalah ini jemaah sekalian. Hijrah itu adalah intiqal min biladil kufri ila biladil Islam. Berpindah dari negara kafir, negara kufur ke negara Islam. Ini di antara maknanya. Tayyib. Ada sebagian di antara penjelasan para ulama bahwa hijrah itu di antaranya adalah pindah dari suatu daerah yang mana di daerah tersebut ada orang Islam, dia tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, dia ditekan benar-benar. Walaupun tak boleh, tetapi sembunyi-sembunyi. Misalkan saja, maka silakan untuk berhijrah. Sila untuk berhijrah. Itu makna hijrah di antaranya. Perhatikan ikhwah, bahwa Nabi Muhammad SAW di saat terjadi penaklukan kota Mekah, beliau mengatakan hijrah ba'dal fathi. Tidak ada suatu hijrah lagi setelah penaklukan kota Mekah. Loh, kenapa kok nggak ada hijrah lagi? Karena kalau Mekah itu sudah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad, maka Mekah bukan negara kufur lagi. Berarti
telah menjadi negara Islam, daerah-daerah Islam. Kalau daerah-daerah Islam maka nggak ada istilah hijrah lagi, karena Mekah sudah ngikutin aturan Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak perlu di zaman Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah dari Mekah menuju daerah yang lainnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau telah berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Kenapa nggak boleh? Karena Mekah sudah ditaklukkan oleh pasukan Islam, sehingga menjadi negara Islam. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di situ. Nanti untuk hadis 214 nanti akan kita ulang lagi di pertemuan berikutnya menyangkut masalah hijrah, termasuk diantaranya adalah merubah suatu sikap ataupun mindset ataupun suatu pemahaman ataupun suatu akhlak yang enggak benar menjadi benar, dari amaliyah yang enggak benar menjadi amaliyah yang baik, yang benar. Itu termasuk di antara bagian hijrah secara enggak langsung. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di situ yang bisa kita bahas pada pertemuan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan kita semua, dan semoga Allah SWT mudahkan kita semuanya untuk berkorban di tahun ini, insyaallah. Subhan bihamdika anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah.